Perkenalkan, nama saya Hana Putrada, saya dari Prodi Ilmu Geografi Rombel 4, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang tahun 2023. Jadi kali ini saya akan memberikan pendapat atau opini tentang kasus pembebasan secara bersyarat 23 narapidana korupsi secara terstruktur. Hal ini terjadi yaitu ketika putusan MK terkait peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 yang diketok pada tanggal 30 September 2012. Lalu kemudian sebulan kemudian yaitu MK tersebut membatalkan sejumlah pasal yang memperketat pemberian remisi dan pembebasan bersyarat di peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 tersebut, yang kemudian oleh daripada itu maka semua terpidana korupsi bisa mendapatkan remisi hingga pembebasan bersyarat tanpa terkecuali. Padahal seperti yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 yaitu tentang tindak pidana korupsi, yang dimana di pasal 2 tersebut menjelaskan bahwasanya yaitu korupsi yang dapat merugikan negara itu mendapatkan sekurang-kurangnya yaitu kurungan penjara 4 tahun sampai 20 tahun, kemudian mendapatkan denda yaitu 200 juta sampai 1 miliar, yang seperti yang terjadi pada kasus Ratu Atut tersebut itu merugikan negara hingga 79,7 miliar rupiah. Itu seharusnya ia mendapatkan hukuman sesuai dengan pasal UUD nomor 20 yaitu pasal 2 tersebut, tetapi beliau mendapatkan remisi dan juga langsung dibebaskan begitu saja karena adanya remisi yang kemudian dibatalkan oleh MK tersebut. Terima kasih. Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang tidak hanya merugikan negara, melainkan juga merampas hak rakyat, hak asasi manusia, dan melawan kemanusiaan. Kasus pidana korupsi di Indonesia tak kunjung hilang. Makin kesini justru semakin banyak. Adanya pembebasan bersyarat 23 narapidana menuai banyak kritik masyarakat Indonesia. Pembebasan bersyarat koruptor yang dilakukan secara terstruktur dapat memunculkan kesan akan lemahnya pemberantasan korupsi di Indonesia. Pada peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 terdapat kriteria untuk memperketat dan membatasi para napi korupsi untuk memperoleh haknya sebagai warga binaan, entah remisi, asimilasi, termasuk pembebasan bersyarat. Tetapi dalam revisi Undang-Undang 22 tahun 2022, kriteria yang memperketat tersebut justru dihilangkan. Pembebasan bersyarat narapidana harus dilakukan secara hati-hati dan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti tingkat kejahatan yang dilakukan, kesiapan narapidana tersebut kembali ke masyarakat, dan dampaknya terhadap masyarakat. Mengingat korupsi merupakan kejahatan yang merugikan banyak orang dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jualan Bastubis dari Prodi PPKN Angkatan 23. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengapa 23 narapidana korupsi bisa bebas bersyarat dan alasan mengapa mereka bisa bebas bersyarat, undang-undang apa yang cocok untuk mereka dipenjara. Mungkin di sini saya akan menjelaskan yang pertama, mengapa mereka bisa bebas bersyarat. Dikarenakan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang permasyarakatan bahwa sebetulnya ada beberapa persyaratan supaya napi-napi ini bisa bebas lebih cepat. Yang pertama, dia sudah menjalankan 2 atau 3 masa tahanan yang divonis oleh hakim. Pada saat itu, kemudian mereka juga sudah menjalani hukumannya paling sedikit adalah 9 bulan. Yang ketiga, selama di dalam lapak, para napi ini berlaku baik, kemudian aktif ikut program pembinaan. Yang kedua, alasan mengapa mereka bisa bebas itu dikarenakan sudah tercantum oleh Undang-Undang 2021, Mahkamah Agung mencabut dan membatalkan pasal terkait remisi di peraturan pemerintah PP 99/2012 tahun 2022, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang pemasyarakatan disetujui DPR. Napi koruptor bisa dapatkan remisi dan pembebasan bersyarat. Ketiga,
Permukuman nomor 3 2018. Yang pertama, menjalani masa pidana paling singkat 2-3 dengan ketentuan 22-3 masa pidana. Berlakuan baik selama minimal 9 bulan masa pidana. Yang ketiga, telah mengikuti program pembinaan. Yang terakhir, masyarakat menerima program kegiatan pembinaan narapidana. Dan yang ketiga, undang-undang apa yang cocok untuk mereka di penjara? Mungkin menurut saya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 mengatur pidana penjara maksimum seumur hidup serta denda maksimum 30 juta rupiah bagi semua delik dikategorikan. Dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tindakan pidana korupsi yang pasal 2, pasal 6, pasal 8, pasal 7, pasal 26 dan lain sebagainya. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siska Winarsih dengan NIM 2303050112. Studi kasus pembebasan bersyarat 23 narapidana koruptor terstruktur. Opini saya terkait kasus tersebut yaitu, menurut saya, sistem hukum di Indonesia sangat lemah karena sistem peradilan atau penegakan hukum dalam negeri ini tidak cukup kuat dalam menangani kasus korupsi. Akibatnya adalah bisa memicu desakan untuk reformasi hukum dan peningkatan efisiensi dalam penanganan kasus korupsi. Terima kasih. Saya Nafila Cahyani dari program studi Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Menurut saya tidak setuju dengan adanya pembebasan bersyarat narapidana kasus korupsi. Karena korupsi adalah tindakan yang sangat tercela dan juga sangat merugikan orang lain, bahkan bisa merugikan negara apabila dia adalah pegawai pemerintahan. Seharusnya korupsi itu dihukum seberat-beratnya sesuai dengan undang-undang yang telah mengatur tindak pidana korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, di mana pasal 2 nomor 1 mengatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara itu dapat dipidana sepanjang hidup atau seumur hidup dengan penjara paling singkat itu 4 tahun dan paling lama itu 20 tahun dengan denda paling sedikit itu ada 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Nomor 2, dalam hal tindak pidana korupsi sebagai dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu. Pidana ini dapat dijatuhi oleh hukuman mati. Keadaan tertentu itu yang dimaksud adalah apabila dia melakukan korupsi dana yang dipergunakan untuk keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan juga moneter, dan pengulangan tindakan pidana korupsi atau seperti mengkorupsi dana bansos dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembebasan bersyarat 23 narapidana koruptor struktur. Salah satunya yaitu Syahrul Sanjaya, mantan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, terbukti melakukan sejumlah tindak pidana korupsi dan pencurian uang. Atas perintah Hakim Anggota, Made telah terbukti melakukan 4 perbuatan tidak korupsi, yang termasuk dalam kategori pemerasan, gratifikasi, dan juga menyuap sebagai penyelenggara negara di pencurian uang. Untuk itu, Syahrul dituntut menjalani pidana penjara selama 10 tahun dan wajib membayar uang 10 miliar. Yang kedua, Setiabudi Tejo Cahyono. Mantan Hakim Setiabudi Tejo Cahyono melakukan tindakan yang bertentangan dengan kode etik HAM. Dia terlibat dalam kasus korupsi dana bantuan sosial Kota Bandung pada tahun 2013. Setiabudi terdakwa telah menerima uang
uang suap sebesar 1,8 miliar. Karena perbuatannya, dia mendapatkan vonis 12 tahun penjara dengan kewajiban denda sebesar 20 juta. Vonis tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum selama 16 tahun penjara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainur Rafiq Gufron dari program studi PPKN. Di sini ingin menjelaskan tentang opini saya mengenai kasus pembebasan bersyarat 23 narapidana koruptor. Jadi alasan setelah saya cari-cari di internet, alasan mereka itu dibebaskan karena adanya revisi undang-undang permasyarakatan. Nah, di dalam sebenarnya saya kurang paham dengan kasusnya, tapi dikatakan bahwa di dalam revisi itu intinya ya syarat pembebasan itu kayak dipermudah gitu. Nah, menurut saya, apakah pembebasan bersyarat itu pantas untuk para narapidana koruptor? Sebenarnya ya remisi bagi narapidana koruptor itu perlu diperketat, bukan malah diperenggangkan. Jadi pembebasan bersyarat seharusnya tidak dilakukan bagi para narapidana koruptor karena korupsi merupakan kejahatan yang serius. Ya, mungkin itu saja. Perkenalkan, nama saya Najwa Dewaliani, saya dari Prodi Kesehatan Masyarakat dengan NIM 23090200066. Di sini saya akan menanggapi terkait kasus 23 napi koruptor yang dibebasyaratkan. Menurut saya, hal ini adalah implementasi negatif dari statement bahwa hukum tidak serta-merta kaku dan tidak bergerak, namun berkembang bersama masyarakat, di mana hal ini perlu dikaji ulang terhadap terpidana korupsi. Sikap penyelewengan ini sangat tidak bisa diwajarkan dan tidak bisa ditoleran, karena jika sudah mendapatkan vonis hukuman tersebut, yaitu yang menjadi bentuk konsekuensi apa yang kalian lakukan, apalagi jika diberi keringanan atas dasar berkelakuan baik dan aktif dalam pembinaan. Menurut saya hal itu tidak berdasar karena semua orang pun bisa melakukan. Lalu di mana efek jerahnya? Ini dalam sekelas koruptor yang memberikan dampak kerugian sangat besar bagi negara, mencuri uang rakyat di saat rakyat pun sedang kesusahan, bahkan hukuman 8 tahun hingga 12 tahun penjara pun tidak setara. Lalu bagaimana Indonesia bisa menjadi negara yang maju? Hingga hal ini pun menjadi sangat lumrah, tindakan korupsi tetap tidak bisa dibenarkan, di mana tindakan keji ini untuk kesenangan pribadi. Seharusnya jika memang tidak bisa melakukan hukuman seumur hidup, maka harus melakukan hukuman yang berlaku. Terima kasih.